Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anita Sari dan Suranti akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kamera. Akan lebih tepatnya yaitu konsep fisika yang digunakan pada sebuah kamera. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep fisika yang digunakan. Yang pertama yaitu difraksi cahaya, yang kedua gelombang cahaya, dan yang ketiga adalah pemantulan dan pembiasan pada lensa. Nah, untuk pembentukan bayangan pada kamera, lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan yang nyata, terbalik dan diperkecil. Diafragma mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturnya. Jadi, lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan yang nyata. Jadi, lensa di sebelah sini itu membentuk bayangannya yang nyata dan terbalik. Sudah terdapat pada gambar, ini objeknya dan ini bayangannya. Kemudian, diafragma yang terdapat pada di sini, lebih tepatnya di sini, itu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturnya. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang lensa. Nah, untuk lensa ini bayangan real dibentuk oleh cahaya yang bergerak melalui sebuah lensa cembung. Sifat bayangan real ini bervariasi bergantung pada bagaimana cahaya yang bergerak melalui lensa. Nah, sudut datang berkas cahaya yang masuk ke dalam lensa dan struktur lensa. Jadi, berkas cahaya yang berasal dari titik-titik pensil akan memasuki lensa dengan sudut yang lancip. Jika pensil lebih dekat ke lensa dan berkas cahaya tersebut akan memasuki lensa dengan sudut yang lebih tumpul, maka lensa harus digerakkan menjauhi pensil. Tetapi secara umum, lensa hanya akan membelokkan berkas cahaya sampai mencapai sebuah derajat pembelokan total. Jadi, kalau dia sudutnya tidak pas, maka bayangannya akan blur atau tidak fokus. Jadi itu yang membuat kamera biasanya hasil gambarnya tidak sempurna. Nah, ini yang akan saya jelaskan tadi, yaitu tentang aperture. Aperture ini terdapat pada bagian diafragma kamera. Kemudian, aperture ini biasanya digunakan untuk mengatur kualitas dari gambar yang akan kita ambil. Jadi, aperture ini adalah ukuran seberapa besar lensa terbuka saat kita mengambil foto. Saat kita memencet tombol shutter yang biasanya kita gunakan untuk mengambil gambar, itu maka lubang di depan sensor kamera akan membuka. Besarnya lubang ini tergantung dari pengaturan aperturnya pada kamera. Semakin besar lubang terbuka, maka semakin banyak pula cahaya yang bisa masuk ke sensor. Aperture ini dinyatakan dalam satuan f-stop. Nah, f-stop ini akan membuka lensa sesuai dengan angkanya. Jadi bisa dilihat dalam gambar, semakin besar f-stopnya, maka lubang pada aperture-nya akan semakin kecil. Aperture ini sangat berfungsi sekali untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Nah, untuk cara kerja dari kameranya sendiri, itu prinsip kerjanya mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Nah,
Mirip dengan lensa mata pada mata kita, kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai tempat bayangan, mirip dengan retina pada mata kita yang menangkap bayangan yang disalurkan ke otak. Maka, jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi pada kamera, pengaturan bayangan agar jatuh tepat pada film dilakukan dengan cara menggerakkan si lensa tadi, dijauhkan atau didekatkan. Jadi, itu yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suranti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang piksel dan megapiksel serta resolusi. Untuk yang pertama, piksel dan megapiksel. Piksel merupakan singkatan dari picture element dan diartikan sebagai jutaan titik kecil yang menyusun sebuah foto digital. Setiap piksel membawa informasi yang menentukan warna, kekuatan warna, serta seberapa terang warna tersebut ditampilkan. Hampir semua foto terdiri dari jutaan piksel, di mana 1 megapiksel merupakan 1 juta piksel. Untuk lebih tepatnya, 1 megapiksel terdiri dari 2⁻20 atau setara dengan 1.048.576 piksel. Biasanya kita menganggap bahwa jika jumlah megapiksel yang lebih tinggi, pasti dapat menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Padahal pada kenyataannya itu tidak benar. Maksudnya, masih ada faktor lain yang ikut menentukan kualitas suatu gambar, yaitu sensor dan lensa. Besar kecilnya sensor dan lensa cukup membawa pengaruh pada kualitas gambar yang dihasilkan. Misal, sebuah kamera 8 megapiksel dengan ukuran sensor yang lebih besar dan lensa yang bagus akan menghasilkan gambar yang lebih bagus juga jika dibandingkan dengan kamera 8 megapiksel menggunakan sensor kecil dan lensa yang alangkah kadarnya. Di samping itu juga, faktor hardware dan software yang handal akan lebih meningkatkan kualitas gambar secara maksimal. Karena piksel merupakan titik pembentuk gambar, maka secara teori semakin besar megapiksel yang dimiliki oleh sebuah kamera, semakin besar pula detail semakin besar pula detail dan ketajaman gambar yang dimiliki kamera tersebut. Selanjutnya yaitu resolusi. Jika kita ingin mengetahui resolusi sebuah gambar digital, maka kita dapat melihat ukuran pikselnya. Karena resolusi sebuah gambar digital diukur dalam piksel per inch atau PPI, piksel perangkat inch. Dan resolusi terstandar untuk kualitas foto adalah 300 ppi, piksel perangkat inch. Jadi, kita bisa melihat dari gambar ini, dari kedua gambar di bawah ini, dapat kita lihat, meski gambar dan ukurannya sama, kita dapat melihat dengan jelas perbedaan kualitas gambar antara gambar yang resolusinya tinggi, yaitu dengan 400 piksel dan 300 dikali 300 piksel, dan dengan kualitas gambar yang resolusinya rendah, yaitu 40 piksel dan 30 piksel. Dan semakin rendah resolusi suatu gambar tersebut terlihat seperti kotak-kotak yang tersusun menjadi gambar. Jadi tidak terlihat begitu jelas ya. Semakin tinggi resolusi sebuah gambar atau kamera, semakin banyak jumlah piksel dalam suatu gambar atau foto. Dan semakin kecil kotak-kotak yang tersusun membentuk gambar tersebut, sampai sebuah kotak itu tak terlihat dan semakin baik kualitas gambar atau foto tersebut. Jadi jika resolusinya itu bagus dan tinggi, kotak-kotak yang ada di gambar itu tidak akan terlihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan.